Setiap orang pasti pernah berbenturan dengan masalah uang. Bisa jadi karena emang ada masalah tertentu yang sedang dihadapi dalam hidup. Tapi bisa juga penyebabnya adalah pilihan-pilihan kita sendiri. Nah, kemungkinan penyebabnya bisa berbagai macam sih. Kenapa kita merasa kekurangan uang terus gitu? Bukan cuma mindsetnya yang harus diubah, tapi kebiasaan-kebiasaan kita yang harus diubah supaya kita nggak selalu kekurangan uang. Yuk kita bahas sama-sama. Ada 7 penyebab kita selalu kurang uang. Yang pertama, kamu nggak bisa menunda kesenangan. Doyan banget belanja. Emang sih belanja itu enak banget, ya kan? Akui aja deh, gak usah malu. Belanja tuh enak karena punya sesuatu yang baru, itu yang bisa buat kita happy. Makanya banyak orang yang kalau lagi stres itu larinya ke belanja. Karena tubuh kita itu menghasilkan hormon-hormon yang bisa mengatur perasaan kita. Tapi kalau tiap kali kita stres terus kita belanja, ya iyalah kalau kita merasa kekurangan uang jadinya. Kita mesti belajar untuk menunda kesenangan. Cari kegiatan lain kalau kita merasa stres atau bosan. Contohnya bisa jalan-jalan santai di taman, ngobrol-ngobrol sama temen, apalah pokoknya. Pokoknya jauh-jauh deh dari mall, jauh-jauh dari online shopping, jauh-jauh dari toko-toko, gitu aja sih. Jadi dengan begitu kita bisa menahan atau menunda keinginan kita. Atau misalnya kalau kita emang lagi mau beli sesuatu, coba buat waktu tunggu seperti cerita aku kemarin. Bikin waktu tunggu misalnya tunggu 1 minggu atau 1 bulan gitu. Biasanya waktu kita bikin waktu tunggu ini dan selesai waktu tunggu itu sampai 1 minggu lagi, kita lihat barang yang kita mau, biasanya keinginan kita untuk membeli barang itu menjadi berkurang. Dengan demikian, kita bisa menunda keinginan kita. Yang kedua, kamu suka kemudahan. Zaman sekarang segala sesuatu serba mudah. Kalau zaman dulu, kalau kita mau beli sesuatu harus pakai uang cash. Kalau uang cash belum ada, ya kita nggak bisa beli barang yang kita inginkan. Kalau sekarang kita mau sesuatu, itu kemudahan sudah disediakan di depan mata kita. Uang belum cukup, tenang aja, ada kartu kredit, ada pay letter, ada cicilan 0% dan lain-lainnya. Itu yang bisa kita gunakan untuk kita dapatkan barang yang kita inginkan. Tapi akhirnya bulan depan uang kita jadi berkurang. Bulan depannya lagi jadi kurang karena kita harus cicil bayar apa yang kita dapatkan hari ini. Berhutang itu adalah salah satu bentuk kemudahan, jadi mungkin mulai sekarang kita harus biasakan untuk kalau mau belanja pakai uang cash. Kalau emang uang cash udah gak zamannya lagi, zaman sekarang kan udah banyak tuh yang gak terima uang cash. Ya pakai kemudahan lainnya, seperti dompet digital, bisa pakai kartu debit gitu ya. Nah, dengan begitu kita pakai dompet digital atau kartu debit itu, kita sedang memperpanjang cara berpikir kita. Pada waktu kita menggunakan itu, kita akan berpikir lebih panjang karena ini uang yang saat ini kita miliki. Beli atau enggak ya?
Jadi mulai tuh akal sehat kita bekerja. Ingat, uang hasil kerja keras kita harus digunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita nggak pegang kendali atas uang kita sendiri. Yang ketiga, kamu terjebak dalam gaya hidup. Saat gaji kamu naik, gaya hidup kamu mulai berubah juga. Ya standarnya mulai naik. Misalnya, dulu itu makan nasi sama telur kamu nyaman-nyaman aja. Sekarang harus makan makanan di restoran setiap hari. Misal, dulu pakai baju yang harganya 100 ribuan gak masalah. Sekarang harus beli harga yang 1 jutaan mungkin. Atau kamu mulai berpikir gini, oke, gaji mulai naik, berarti bisa dong ambil pinjaman lagi. Bisa kok karena bisa nyicil dan cukup gajinya. Terus mulai datang tuh HP baru, mobil baru, dan lain-lainnya. Yang akhirnya bikin kamu kewalahan sendiri. Jangan terjebak dengan lifestyle inflation. Setiap kali gaji kamu naik, pakai uang ekstranya untuk hal-hal yang penting. Misalnya untuk bayar utang, untuk nabung darurat, untuk bisa nabung dana pensiun atau investasi. Jadi banyak yang bisa kamu lakukan. Jadi jangan serta-merta menaikkan standar hidup yang nanti ke depannya malah bikin kamu merasa uangmu terus-terusan kurang. Penyebab berikutnya yang keempat, kamu gak suka menabung. Tiap bulan gaji kamu habis bis. Gak pernah ada sisanya. Kalaupun ada sisanya selalu dipakai untuk hura-hura lah, untuk jajan atau untuk shopping. Gak pernah dipakai buat nabung. Padahal hidup itu gak selalu lurus-lurus aja loh. Kamu bisa aja menghadapi sesuatu yang tiba-tiba ada keperluan mendadak yang harus banget kamu punya uang yang harus disiapkan untuk itu. Ya tabungan itu penting untuk jaga-jaga. Bisa aja kita perlu uang tiba-tiba, misalnya anak kamu sakit. Bisa juga tiba-tiba kamu di PHK atau usaha kamu gagal. Karena itu jangan malas menabung. Kamu harus mulai untuk menabung. Penyebab yang kelima, kamu gak punya budget. Berapapun penghasilan kamu tiap bulan itu rasanya gak pernah cukup. Ya iyalah, karena kamu gak pernah mau kontrol. Bukan masalah gajinya sih, bukan masalah gajimu berapa. Kamu selalu ngeluh uang itu kurang terus. Padahal yang masalah itu pengeluaran kamu yang tidak dikontrol. Karena itu sangat penting kalau kita buat budget. Buat yang simpel-simpel aja. Yang penting kita tahu uang kita kemana larinya. Yang keenam, berikutnya, mindset kamu tentang uang itu salah. Jangan-jangan selama ini salahnya di mindset. Kamu berpikir begini, aku emang orangnya begitu boros. Aku gak bisa ngatur uang, padahal gak gitu loh. Kalau kamu punya cara berpikir seperti itu ya otomatis tindakan kamu dan bagaimana hubungan kamu dengan uang juga berdasarkan dengan mindset itu. Coba ubah mindsetnya. Contohnya begini, aku bisa atur uang, aku gak mau utang lagi kalau gak perlu banget. Aku bisa nabung, aku gak mau beli sesuatu yang bikin aku nyesel nantinya. Nah, kalau cara berpikir seperti itu, pasti cara kamu untuk mengatur uang juga akan berubah. Yang ketujuh,
Kamu nggak punya target keuangan yang jelas. Ya iyalah, kamu kan merasa selalu kekurangan uang. Kalau kamu nggak punya target keuangan yang jelas. Dengan target keuangan yang jelas, sebetulnya kamu jadi lebih termotivasi untuk lebih berubah. Target itu bisa berupa kayak gini. Misalnya, aku mau uang pensiunku udah cukup saat aku usia sekian dengan jumlah sekian, misalnya. Atau dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, utang-utangku harus lunas semua dan aku nggak mau ambil utang baru lagi. Atau bisa juga dana darurat, aku itu harus bisa terkumpul dalam waktu 6 bulan ke depan. Nah, tentukan sendiri target keuangan kamu seperti apa. Buat target itu jangan yang susah-susah untuk dicapai, tapi buat target yang bisa terukur dengan baik. Kira-kira kamu bisa capai kalau kamu bisa disiplin, bisa komitmen, dan bisa mencapai target itu. Nah, target yang mudah diukur itu akan membuat kamu lebih termotivasi untuk bisa mencapai target itu. Jadi, gimana menurut kamu? Apa sih penyebab utama kamu merasa kekurangan uang? Coba cerita di kolom komen di bawah ya. Pokoknya gini, intinya kalau kamu merasa nggak suka dengan kondisi keuanganmu saat ini, artinya harus ada yang diubah. Pasti bisa kok kalau ada niat dan kalau ada komitmen. Terima kasih ya udah nonton video ini.